semuanya, selamat datang di podcast saya. Kali ini saya akan membahas mengenai politik, terutama mungkin kalian sering mendengar istilah serangan fajar. Serangan fajar adalah nama lain dari politik uang dan sering terjadi menjelang pemilu. Nah, sebenarnya apa sih serangan fajar itu? Serangan fajar itu adalah bentuk politik uang, biasanya berbentuk dengan pemberian bantuan sembako atau amplop yang berisi uang dengan maksud mempengaruhi suara yang dimiliki oleh seseorang agar suara tersebut dapat istilahnya dapat kita beli lah. Nah, mungkin di beberapa daerah serangan fajar ini masih berjalan sampai sekarang ya, terutama pada daerah-daerah desa, atau tidak memungkiri juga terjadi di daerah kota-kota. Sebenarnya kenapa sih serangan fajar ini masih terjadi sampai sekarang, dan apakah serangan fajar ini berdampak dengan keutuhan negara kita, yaitu negara yang berprinsip demokrasi? Nah, kita akan bahas dengan informan kita. Oke semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yazima Zaya, umur saya 22 tahun. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya bersama narasumber saya. Silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Nasir, usia 25 tahun, asal Kota Semarang. Baik, Mas Nasir. Di sini kita akan ngobrol mengenai praktik politik uang atau sering disebut juga dengan serangan fajar nih. Ya. Nah, untuk Mas Nasir sendiri pernah nggak mengalami serangan fajar itu menjelang pemilu? Kalau saya sendiri ya pribadi itu nggak pernah Nggak pernah. dapat serangan fajar ya. Berarti di daerahnya itu nggak terjamah serangan fajar atau bagaimana Mas Nasir? Kemungkinan kalau serangan fajar itu kan rahasia umum ya, Ya. di mana-mana pun ada. Tapi kan kalau mainnya di mana dan kapannya kan saya juga kurang tahu. Ya. Tapi kalau saya sendiri belum pernah menerima sih serangan. Baik. Nah, menurut Mas Nasir sendiri apa nih pendapatnya mengenai praktik politik uang yang sekarang sudah menjadi rahasia umum nih di daerah kita? Kalau bisa itu kan kita nggak boleh pakai politik uang ya. Iya. Karena kan kalau setiap kita mencalonkan diri mungkin menjadi anggota dewan dan lain-lain kan yang diutamakan program-program kita yang akan kita buat dan kita laksanakan jika terpilih. Ya. Nah kalau semisal kita pakai praktek apa namanya Politik serangan uang. fajar ya, Iya. atau politik uang itu jadinya nanti kalau semisal kita terpilih dan kita dimintain apa ya namanya program-program yang kita janjikan tuh kita kayak dulu kita udah pernah ngasih uang kan. Iya jadi dari kita semisal yang main politik uang pun nggak berkewajiban buat melaksanakan program-program yang udah dilaksanakan juga. Itu sih paling pentingnya. Nah, menurut Mas Nasir sendiri, apakah politik uang ini merusak negara kita yang berasas demokrasi? Ya itu sangat berusaha karena kan Ya. suaranya kan nggak bergantung pada kualitas dari yang dipilih, tapi Bergantung kuantitas yang diberikan ke kita gitu. Itu yang paling Nah, merusak ya. ya bisa dibilang tidak fair ya, Ya, tidak fair. pemilihan dengan melakukan serangan fajar ini. Tapi apa harapan Mas Nasir ke depannya buat pejabat-pejabat yang mungkin mencalonkan diri dan karena praktik politik uang tersebut masih berjalan sampai sekarang di daerah-daerah sekitar kita? Harapannya buat ini ya calon ya. Ya, Harapannya kita main bersih, fair. Jadi ada calon yang tidak punya uang pun bisa bersaing di sana. Dan untuk yang paling penting itu gagasan yang diadu, bukan cuma uang yang diadu. kalau harapannya untuk masyarakat Indonesia bagaimana Mas Nasir? Kalau bisa lebih memilih dengan bijak sih. Ya. Jadi kalau semisal ada debat calon itu kita nonton, jadi kita tahu apa ide dari masing-masing calon. Jadi ya
kita harus bijak lagi untuk memilih, jangan Oke, terima kasih atas pendapatnya. Kita akan lanjut pada informan kedua. Itu. Oke, setelah kita mendengarkan point of view dari informan pertama, kali ini kita akan melihat dari sisi lain praktik politik uang melalui informan kedua kita. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad, umur saya 25 tahun. Oke, karena Anda sudah mengalami dua-duanya, yaitu melakukan dan menerima, mungkin saya ingin tahu nih, bagaimana pengalaman Anda saat melakukan sebuah praktik uang tersebut. Kalau melakukan itu kan sekedar saya ditarik buat jadi tim ses suatu paslon ya. Bukan paslon sih, itu caleg lah. Ya saya menerima, soalnya ada diiming-imingin dikasih uang lah buat kalau bisa ngumpulin beberapa suara nanti kasih uang berapa gitu. Dan caranya juga banyak sih, ada yang kita nantikan di daerah kita berhasil ngumpulin beberapa orang. Itu nanti kita data dia dari RT mana, TPS mana, nanti sama minta fotokopi KTP buat pendataan. Nah kalau udah melengkapi itu semua, nanti baru kita florin uang-uangnya, kita kasih per orangan gitu. Tapi kayak gitu tuh menyebar dalam satu RT dapat semua atau hanya orang-orang tertentu saja? Dalam satu RT ada yang dapat semua, ada yang orang-orang tertentu aja. Soalnya kan banyak ya, beda pilihan juga. Pasti juga calon lain juga ngasih kayak gitu dengan sistem yang sama. Ada yang ngasih, ada yang bantu support uang RT, ada yang sistemnya banyak lah. Makanya itu beberapa orang lah yang kita kasih, yang udah fix nyoblos gitu loh ibaratnya. Berarti dengan harapan Anda mengasih uang tersebut, feedbacknya warga tersebut memilih paslon yang memberi itu ya? Ya itu pasti harapannya. Apakah menurut Anda hal ini salah? Salah, kalau salah. Ya. Cuman kan secara umum semua melakukan hal yang itu ya. Iya, udah dari jadi rahasia umum. Bukan hanya caleg kan banyak itu melakukan hal itu semua. Ya. Presiden juga, DPR RI juga, pokoknya semua melakukan hal itu. Makanya ya saya kan cuma bantu ya, caranya kayak gitu. Ya udah, saya cuma nurut aja. Yang penting saya dapat suara banyak, saya dapat uang. Tapi untuk Anda sendiri setelah menerima sebuah uang dari paslon tersebut, apakah Anda saat memilih sebuah paslon tertuju pada paslon yang sudah memberikan Anda uang? Ya kalau itu ya. Sudah pasti berarti. Ya, saya kan tim ses, nggak mungkin saya nggak milih. Nggak tahu ya Mbak. Saya cuma milih, soalnya saya udah dibantu dan saya bantu ya saya pilih. Berapa kali Anda melakukan praktik politik uang tersebut? Baru sekali. Oh, baru sekali. Kemarin. Nah, menurut Anda kan hal tersebut udah menjadi rahasia umum dan masih dilakukan sampai sekarang nih. Apakah kegiatan tersebut merusak asas demokrasi yang sedang berjalan di negara kita? Kalau merusak jujur. Ya. Tapi emang permainannya udah kayak gitu. Iya, dari dulu ya. Dari dulu udah kayak gitu, dan pemilih pun dia banyak yang memilih karena uang juga. Ya. Jadi nggak memungkiri kita pakai cara itu, soalnya cara paling efisien yaitu. Soalnya pemilih juga nyari yang uangnya gede, yang dia pilih. Ya. Tuh. Apakah menurut Anda praktik ini akan berjalan entah sampai kapan atau mungkin bisa saja berhenti? Kayaknya enggak deh, kayaknya lama deh. Bakal berjalan terus terus seperti itu. Kecuali masyarakat udah pinter ya. Kalau udah pinter kayaknya enggak. Soalnya dari SDM kita juga masih seperti itu ya. Di situ. Mungkin terima kasih atas pendapatnya dan pandangannya. Sekian, terima kasih.